Welcome back to Miss Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Hari ini kita kembali lagi pelajaran tematik. Hari ini Miss Riri mau mengajarkan kalian tentang keberagaman. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Nah, kita belajar keberagaman. Ada keberagaman agama, rumah adat, senjata tradisional, dan pakaian adat. Ya, kita akan belajar keberagaman dalam agama ya. Kita lihat. Ya, sekarang kita mulai dari masjid ya. Masjid adalah tempat ibadah bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Bagi agama Islam ada kitab sucinya, pasti kalian tahu. Yang kalian sering baca untuk morning Quran. Ya, betul. Kitab suci untuk agama Islam yaitu Al-Quran. Paham? Sekarang kita masuk ke gereja. Gereja adalah tempat ibadah bagi agama Katolik dan Kristen Protestan. Untuk kitab sucinya yaitu Alkitab. Next, ada pura. Pura itu adalah tempat ibadahnya agama Hindu. Kitab sucinya ada bernama Weda. Paham? Paham gak nih? Kalau paham kita bisa lanjut ya. Next, kita tengah-tengah. Apa ya? Kelenteng. Pernah lihat nggak kalian kelenteng ini ada di mana? Kalau kalian pernah lihat, kalian coba ingat-ingat ada di mana ya kelenteng ya? Kelenteng itu tempat ibadahnya bagi agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisuwuching. Apa nak? Ya, betul, Sisuwuching. Dan yang terakhir yaitu vihara. Ada vihara yang paling bawah itu. Vihara ini adalah tempat ibadah bagi agama Buddha. Ya, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Tripitaka. Sekarang kita next. Bagian 2 kita akan belajar rumah adat. Yuk lihat yuk. Nah, ada rumah adat apa aja ya ini ya? Kita amati dulu ya satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke rumah adat. Di gambar pertama ada rumah adat Krong Bade Aceh. Namanya aja Aceh, pasti berasal dari Aceh. Rumah adat Krong Bade Aceh ini biasa disebut juga dengan Rumoh Aceh. Rumah adat Krong Bade Aceh ini memiliki tangga. Tangganya ini untuk masuk ke dalam rumahnya atau untuk tamu atau juga untuk pemilik rumahnya. Sekarang masuk ke rumah adat Bolon Sumatera Utara. Rumah adat Bolon ini berasal dari Sumatera Utara. Awalnya rumah adat Bolon ini khusus untuk para raja saja.
Raja zaman dahulu yang menetap di Sumatera Utara ada 13 raja. Jadi ke-13 raja itu tinggalnya di rumah adat Bolon ini. Dan pada rumah adat Bolon ini terdapat tangga untuk masuk ke dalam rumahnya. Tangganya itu umumnya berjumlah ganjil ya. Berjumlah 1, 3, 5 dan sebagainya, itu namanya bilangan ganjil, oke? Next, yang ketiga itu adalah rumah adat Gadang Sumatera Barat. Kalian lihat nih rumah adatnya. Ini seperti rumah apa ya? Iya, betul. Kalian pasti pernah lihat di Padang atau di rumah masakan Padang. Biasanya gambarnya seperti ini ya, logo-logonya. Nah, rumah adat Gadang Sumatera Barat ini menghasilkan tiang yang kokoh. Dia itu memiliki tiang yang kokoh dan panjang. Kalau kita lihat tangganya itu cuma ada di tengah. Itu fungsinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Yang di tengah itu adalah tempat masuk bagi pemilik keluarga yang memiliki rumah adat tersebut atau bagi kerabatnya. Kalau misalnya ada tamu, dia lewatnya dari samping ya. Rumah adat Gadang Sumatera Barat ini memiliki tiang yang kokoh untuk menghindari gempa. Jadi hebat ya, orang zaman dulu sudah memikirkan bagaimana cara menyelamatkan diri dan rumahnya agar tidak roboh kalau ada gempa. Maka dibuatlah tiang-tiang yang kokoh dan kuat. Paham? Ya, sekarang Misteri mau menjelaskan tentang rumah adat Melayu Selaso Jatuh Kembar Riau. Jadi rumah adat ini berasal dari Riau. Kalau kita lihat, rumah adat ini terdiri dari 2 atap dan saling bersilangan. Itu artinya rumah adat pada penduduk Riau ini sangat menerapkan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan rumah adat ini biasanya digunakan untuk pertemuan-pertemuan penting atau pertemuan resmi. Paham? Sekarang next, kita masuk ke rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Kalau kalian lihat dari atapnya itu seperti perahu ya nak? Ya enggak? Mirip enggak? Rumah adat Tongkonan Sulawesi Selatan ini sangat besar sekali. Dalam satu rumah ini bisa ditempati oleh 6 keluarga atau kurang lebih berjumlah 40 orang. Wow, besar banget ya. Dan rumah adat Tongkonan ini di tengah-tengahnya pasti terlihat hiasan kepala banteng. Semakin banyak hiasan kepala bantengnya beserta tanduknya loh nak, itu semakin menunjukkan bahwa pemilik dari rumah tersebut adalah orang yang sangat kaya. Jadi rumah adat Tongkonan ini tak heran kalau bisa dijualnya bisa 500 juta hingga miliaran. Paham? Next, kita ke rumah adat Honai yang berasal dari Papua. Kalau kita lihat rumah adat Honai ini kecil ya, dan juga nggak ada jendelanya. Terus bagaimana untuk ventilasinya kalau nggak ada jendelanya? Panas nggak ya di dalam? Tenang. Atapnya ini terbuat dari jerami. Jadi akan ada angin sepoi-sepoi yang terasa di dalamnya. Bahkan nak, di dalam rumah ini bisa disimpan apa saja. Bisa dari hasil perkebunan, bisa berupa ubi, jagung, dan lain-lain. Oh ya, kalian mikir nggak?
rumah adat Honai dengan sekecil ini dalamnya ada apa aja ya? Ada yang penasaran? Tengah-tengahnya itu ada perapian ya untuk menghangatkan badannya kalau misalnya hujan atau musim dingin. Rumah adat Honai ini tidak ada cermin, tidak ada kasur, tidak ada lemari. Bahkan ada seseorang yang datang ke rumah adat Honai ini tidak bisa berdiri karena lantai ke atapnya itu jaraknya pendek. Rumah adat Honai ini meskipun kecil tapi memiliki banyak multifungsi. Yang tadi Miss Riri bilang bisa buat tidur, bisa buat menyimpan barang, dan sebagainya. Paham gak kalian? Kalau udah, kita lanjut ke senjata tradisional. Ayo kita lihat dulu. Ada apa aja ya? Ya, sekarang kita masuk ke senjata tradisional. Lihat, yang pertama ini adalah keris. Keris ini senjata khas suku Jawa, terutama ada di Jogja ataupun di Jawa Tengah. Senjata keris ini harus dirawat dengan baik. Bahkan ada pemilik sampai memandikan keris ini agar terawat dengan bersih. Keris ini memiliki panjang seperti pisau ya. Dan keunikannya itu ada di gagangnya. Seperti berbentuk ular yang tengah meliuk. Keris ini juga simbol status kebangsawanan loh, yang diselipkan di pinggang sebelah kiri sebagai tanda keberanian dan statusnya sebagai priai. Next, ada mandau. Mandau ini berasal dari suku Dayak. Pisaunya ini mirip seperti pedang karena panjang ya. Mandau ini terkenal hingga mancanegara. Bahkan banyak wisatawan asing jika berkunjung ke Indonesia membeli mandau ini sebagai oleh-oleh atau souvenir. Bahkan ada yang mempercayai bahwa mandau ini zaman dahulunya itu dipakai untuk menebas kepala lawannya. Itu tidak boleh dicontoh ya sekarang, karena sekarang itu kita hidup sudah damai. Selanjutnya ada badik. Badik ini berasal dari Bugis atau Makassar. Bentuknya itu seperti pisau dan hampir mirip seperti senjata khas Aceh yang bernama rencong. Jadi zaman dahulu ini badik digunakan untuk bertarung baik secara individu maupun secara berkelompok. Dan terakhir ini ada kujang. Kujang ini berasal dari masyarakat Sunda di masa lalu. Namun keberadaan kujang ini tergusur oleh bedok karena bedok ini lebih mudah untuk digunakan untuk dalam hal berkebun. Kujang ini bentuknya sangat unik sehingga banyak disimpan oleh para kolektor yang senang dengan barang-barang antik. Apakah kalian paham terhadap senjata tradisional ini? Pasti paham lah ya. Oke, next. Kepakaian adat. Nah, sekarang Miss Riri mau menjelaskan tentang keragaman budaya Indonesia dalam hal pakaian adat. Tiap daerah atau tiap provinsi pasti memiliki pakaian adat. Pakaian adat ini memiliki nama khusus tersendiri. Misalnya, Miss Riri berikan contoh Jawa Tengah. Pakaian Jawa Tengah ini memiliki nama untuk laki-lakinya itu Jawi Jangkep, yang terdiri dari atasan berupa baju beskap yang memiliki motif bunga, sedangkan bawahannya itu kain jarik yang dililitkan pada ikat pinggang yang tersedia.
Dan untuk menambah kesan tampan, diberikan aksesoris seperti keris, alas kakinya, belangkonnya, dan untuk penutup belangkon ini untuk penutup kepala, dan bunga melati yang dililitkan di bagian leher. Kalau untuk wanitanya itu, nama baju adatnya yaitu kebaya. Kalian pasti pernah lihat kan seperti ini. Kira-kira apakah kalian pernah melihat pakaian adat yang pada gambar di sini? Pasti kalian sering lihat pakaian adat dari Jawa Timur, ya kan? Yang biasanya itu dipakai untuk penjual sate ya pada umumnya ya. Namanya itu pesaan. Pesaan. Ini pakaian yang sangat sederhana dan ringan dipakai, berupa kaos merah putih untuk pria dan kebayanya itu merah untuk wanitanya. Jadi begitu ya penjelasan singkat dari pakaian adat ini. Ya, sekarang Miss Riri mau ngajarin kalian untuk menghafal agama, kitab sucinya, dan tempat ibadahnya secara cepat. Yuk ikutin Miss Riri. 1, 2, 3. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Ayo kita hafal dan mari kita ingat. Agama Islam, sholatnya di masjid, dan nama kitabnya yaitu Al-Quran. Lalu ada Hindu, ibadahnya di pura, dan kitab sucinya bernama Weda. Lalu yang ketiga ada agama Buddha. Ada agama Buddha, ibadah di vihara, dan kitab sucinya itu Tripitaka. Dan kitab sucinya itu Tripitaka. Lalu agama Kristen, ibadah di gereja, dan nama kitabnya yaitu Alkitab. Yang terakhir itu ada agama Konghucu. Tempat ibadahnya itu ada di Klenteng, dan si Suwucing itu nama kitabnya, dan si Suwucing itu nama kitabnya. Ya, itu ya lagu agama. Kalian harus hafal dan kalian ingat. Paham? Keberagaman dalam hidup sehari-hari, ini lihat contohnya. Anak-anak yang sedang bermain, ada yang kulitnya hitam, kulitnya sawo matang, ada yang putih juga, tapi mereka tetap asyik dalam bermain. Ada yang jenis rambutnya ikal, lurus, keriting-keriting, tetap aja tuh mereka asik main. Bahkan ada yang warna rambutnya beda-beda. Nah, kalian sebagai anak-anak yang pintar, yang soleh, yang solehah, yang ganteng, yang cantik, tidak boleh membeda-bedakan teman ya nak, karena dengan menghargai keberagaman akan terciptanya sebuah kerukunan. Next. Nah, manfaat keberagaman apa aja sih? Yang pertama adalah ciri khas suatu bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai ribuan pulau, yang biasanya tiap pulau memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Semakin banyak budaya yang kita punya akan menjadi ciri khas Indonesia. Yang kedua adalah mempererat tali persaudaraan dan cinta tanah air. Maksudnya apa sih, Miss? Dengan adanya keberagaman akan membuat kita menjadi lebih menghargai satu sama lain. Ingat, ada kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Paham? Next. Alhamdulillah selesai juga. Akhirnya waktunya mengerjakan soal. Untuk soal nomor 1, kalian menghafalkan lagu tentang agama yang bisa kita contohkan dan dikirim boleh voice note atau video ke Miss Riri ya. Yang nomor 2 itu
Tuliskan pakaian daerah, rumah adat, dan senjata tradisional dari asal kedua orang tuamu. Misalnya, Bunda berasal dari Betawi. Pakaian daerahnya itu apa? Rumah adatnya apa? Dan senjata tradisionalnya itu apa? Mohon dikerjakan dengan teliti dan semangat ya. Alhamdulillah, so that's all about my explanation tentang keberagaman. Thank you everyone. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.